dimulai zikir di lidah. Ini speaker yang jalan sebentar. Nah, dengar. Kan ini barang bawah. Zikir yang pertama dijelaskan yaitu zikir la ilaha illallah. Zikir nafi dan isbat. Ada 3 yang paling asas untuk dinafikan, karena Allah sebagai tujuan, Allah sebagai tempat mohon pertolongan, dan Allah juga yang disembah. Jadi tentang kebergantungan kita dalam mohon pertolongan, tujuan serta sembah itu mesti Allah, ya, mesti Allah. Makanya ketika lafaz la ilaha illallah diartikan la mawjudah, la maqsudah, la ma'budah. Tidak ada wujud, tidak ada tujuan, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka mesti dinafikan wujud yang lain, tujuan yang lain, dan sesembahan yang lain. Jadi ketika baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama yang perlu dinafikan, dibuang, tidak ada yang wujud. Allah saja yang wujud. Tidak ada yang dituju. Allah saja yang dituju. Tidak ada yang disembah. Allah saja yang disembah. Itulah Nabi Islam. Nabi Islam. Anak. Maka zikir yang pertama bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, syuhud kepada Allah, yang di dalam kitab ini dirincikan dalam bentuk ma'iyatullah, bersama Allah, dan ihatatullah, diliput Allah. Kita sudah jelaskan kebersamaan Allah itu seperti kebersamaan bilangan dengan angka 1. Bilangan itu kan seperti 3. Apakah 3 ini tidak bersama angka 1? Justru yang ada itu hanya angka 1, 3 itu tidak ada. Karena 3 itu adalah angka 1 3 kali.
Bahkan diri wujud tiga itu tidak ada. Maka tidak ada bilangan yang tidak bersama angka satu. Kita dengan Allah semuanya Allah, sehingga yang tidak ada itu kita. Makanya la ilaha illallah, la mawjuda illallah, bukan la wujuda, tapi la mawjuda. Yang ada ini Allah. Loh, kan yang ada itu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, itu wujud. Manusia, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan seperti wujud bilangan 3, 4, 5, 6 ada? Tidak ada. Apakah dia bersama dengan angka 1? Semuanya angka 1. Kita ini semuanya dari Allah. Melihat, sifat melihat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sifat mendengar Allah yang berikan kita. Mulai dari sifat ada saja. Sifat ada Allah yang kalau Allah tidak ada, tidak dapat menciptakan, sehingga ada selain Dia. Makanya la ilaha illallah. Yang pertama dibuang wujud selain Allah, yang ditetapkan wujud Allah. Ini kalau secara ilmu kita terima, oh ya, tapi secara praktek apakah kita mengakui bahwa itu semua dari Allah? Kan tidak. Contoh, kita dihina oleh orang, mesti kita ngomong, waduh, nggak kenal gue loh. Rasa independen diri, nggak berpikir ini dari Allah. Dan apa yang terjadi pada ciptaan ini itu adalah jelmaan ciptaan kehendak Allah. Seperti 4 dikasih lagi 1, 5, 1 lagi 6, 1 lagi 7. Maka tidak ada yang tidak dari 1, tidak ada yang tidak dari Allah. Nah, pada prakteknya kan susah. Nah, ini maksudnya zikir la ilaha illallah, permulaan dalam tarekat mendekatkan diri ya adalah untuk membangun ya syuhud, penyaksian kepada Allah bahwa semua dia dari Allah. Zikir yang pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap saat kita mengaku ada. Kalau kita sambil berzikir, kita buang pengakuan ada. Ya Allah, saya kemarin mengaku saya pintar, saya berilmu, saya beramal, saya berharta, saya berketurunan, saya terhormat, saya ya, menisbatkan benda atau wujud apapun kepada kita, baik wujud benda atau wujud makna, substansi. Ya, benda harta, tahta, Toyota, senjata, itu kan benda. Ya. Yang bersifat maknawi, rasa terhormat, rasa berilmu, ya, ini kan bersifat abstrak. Itu. Nah, jika wujud-wujud itu diakui kita, itu mesti dinafikan. La ilaha. Kedua tujuan ini semua mesti Allah, kan enggak. Politik mesti tujuan Allah,
ekonomi tujuan Allah, bukan hanya ibadah saja. Nah, kalau kita punya tujuan lain, mesti dinafikan. La ilaha illallah. Jika dia menghayati la ilaha illallah ini tidak habis-habisnya, setiap saat dia menafikan, dan setiap saat dia bergantung kepada selain Allah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan zikir itu di dalam tarekat hanya untuk memperbanyak bilangan. 20.000, kalau kita zikir 20.000 meleduk nantinya. Nggak tahu apa yang meleduk. Ini bukan tasawuf. Zikir Quran, zikir doa-doa hisik-hisik bahan ulama, jika tujuannya bukan untuk Allah, tapi secara praktis zikir la ilaha illallah diambil oleh ulama sebagai alat untuk membersihkan hati. Ini maksudnya tadi, bersihkan ketergantungan itu, memandang independen wujud itu. Seolah ketika kita baca la ilaha illallah, kita bertobat kepada Allah, mengaku kembali kepada Allah. Ya Allah, satu hari atau berapa jam saya lupa. Makanya Nabi bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nabi bersabda, al-imanu kasaubil hilaq. Iman itu seperti baju yang lapuk. Kalau kelamaan lapuk, enggak, diperbaharui. Perbaharuilah dengan la ilaha illallah. Bukan bacaan. Jangan konsentrasi pada bilangan atau merasa karena ucapan lidah ini bagian dari tubuh, maka termasuk amal zahir, amal fisik, sama ruku sujud, berbuat baik, membantu, bekerja sama. Illallah, illallah. Jangan kita konsentrasi kepada bilangan zikir, lalu kita melihat apabila makin banyak, makin punya bobot kekuatan yang hebat atau menimbulkan keberkahan seperti jin, seperti asap kemenyan yang akan menghapus, bukan. Itu alat untuk membersihkan hati. Dan jangan diyakini bahwa zikirnya yang membersihkan, Allah yang membersihkan. Kita disuruh membuang selain Allah di hati ini. Illallah, itu zikir taubat. Bukan sibuk dengan bilangan. Jatuh asli, berapa ya tadi? Karena ngantuk. Lah kan kalau sibuk bilangan itu nggak konsentrasi, main. Illallah. Mungkin kalau terburu-buru, udah. Ini boneka apa ini? Ini bukan sedang bertasawuf. Apa tongkok gek, nggak ada kemajuan, rohaninya enggak. Itu maksudnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang kalau di hatinya sudah punya makomat, sudah punya karakter mulia, sudah punya akhlak karimah, ketika baca la ilaha illallah, itu
lidahnya ini tidak lagi tergerak untuk melafalkan la ilaha, karena yang ada Allah saja sudah. Kan adanya makomat itu kan adanya Allah, karena itu sifat-sifat Allah. Maka zikirnya tahalli itu la ilaha, tahalli kan membuang yang buruk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kenapa di Qadiriyah praktek nyampe la ilaha illallah. Ini dipusatkan ke pikiran, kemudian dipukulkan ke perut. Itu teori tawajuh, teori oriented, teori untuk mengorientasikan pikiran dan jiwa kepada Allah. Jangan sibuk dengan diterangkan di sini ada jantung jadi harus, bukan. Kalau juga diterangkan itu teori. Emang kalau enggak bisa, nggak bisa. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan teori dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barangkali. Bahkan ketika orang yang sudah punya makomat setelah tahallinya banyak, maka yang terpanggil, yang menjadi panggilan jiwanya itu Allah, itu panggilan jiwa. La ilaha illallah juga kondisi yang masih buruk sifatnya, panggilannya itu. Coba orang kalau tobat, ya Allah, saya gak ada apa-apanya ya Allah, semua dari Engkau ya Allah, itu kan tobat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir itu dikatakan zikir, doa itu adalah inti ibadah, inti hamba. Orang lihat kondisinya apa, maka keluar kata-katanya itu. Anak muda udah pengen kawin banget, belum dapat istri, apa omongannya setiap saat? Ada klimis-klisannya di sini itu, tetap itu aja. Ada yang cewek-cewek nganggur di kampung ente, ketemu temannya kan itu, karena itu. Nah, kondisi orang yang masih kotor, maka dia perlu dibuang dan perlu mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, pertolongan, akhlak, karakter, makomat, asrar, anwar. Itu Allah, itu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin para mursyidin yang sudah arif mungkin sudah tidak menyuarakan zikir la ilaha illallah jiwanya. Adapun kalau dia baca ini istilzah, tabarruk kepada lafal ini. Karena Nabi mengatakan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pahala. Illallah, la ilaha illallah. Kalau dia bersama muridnya, ini hanya berkedua dan pahala. Tapi zikir dia kalau di dalam jiwa itu ada sifat Allah yang mulia-mulia itu yang disebut makomat, sifat itu yang memanggil zat. Bahkan kalau sudah sempurna, mungkin bukan Allah lagi.
itu sebetulnya nggak ada vokalnya, nggak ada suaranya. Ingat coba, orang ingat gemenarnya apa suaranya? Ingat. Lah kalau diomong nyebut namanya kelamaan. Orang ingat, misalnya panggil Fatimah, coba 3 suku kata. Ingatan yang dipanggil nggak ada suku katanya, nggak ada gelombang kecepatannya, nggak ada. Nah, maka ada zikir ketika hadroh disuarakan, ya, dipokalkan, dibahasakan, itu bahasa jiwa. Pertamanya orang memimpin zikir itu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa pelan? Karena orang yang masih belum mampu membuang selain Allah, mungkin kecepatan kali la ilaha illallah, belum kebuang dalam pikirannya. Gua pengen kok, belum kebuang kan? Diulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini sebetulnya bentuk perjalanan rohani, bukan bunyi vokal doang. Ini mah akhirnya jadi plong-plong, jadi bacaan tradisional. Apabila mau zikir udah siap, ntar mulanya pelan, akhirnya cepat, ujungnya nggak kedengeran apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadar dia menyebutkan itu. Sadar. Dia nyangka ini udah sampai kemana? Sampai itu dalam keadaan orang punya makomah. Itu sebab rata-rata orang yang bertarekat itu sibuk di lafal, bukan sibuk di Allah. Orang ingat demenan itu sibuk demenan, bukan sibuk namanya. Lah emang demenannya, coba contohnya kan, saya contohnya selalu kan, orang suami istri pisah. Coba kalau lagi pisah, lihat itu. Kalau sekarang mah gampang, lihat itu SMS-nya. Ya. Ngapain Neng? Ya. Apa kabar? Anak-anak bagaimana? Anu bagaimana? Apa aja nanya. Nah, karena ya mesti berbunyi, karena jauh. Nah, udah pulang ke rumah, ini di dapur kita nanya, apa kabar Neng? Lalu terpilih, kenapa? Sehat? Coba. Abang Neng, abang rindu banget. Tak mungkin pilihnya, wah, gila kali itu. Coba. Begitu orang udah ada makomah Allah di sini, ngomong, mungkin kalau mau dibunyikan, itu kalau dipokalkan. Kenapa pada permulaan dipokalkan semua? Itu nanti apabila dia sudah pada waktunya sampai, itu bahasa cintanya, gitu. Bahasa cintanya. Setiap saat dia ketimpa musibah, begitu ketimpa, itu hatinya secepat kembali udah ke Allah. Kembali. Orang kalau tidak mengerti perjalanan ini, itu terlepas selama-lamanya zikir aja. Akhirnya para zikir
zikir lo, nanti kalau zikir lo bisa kaya. Lalu ujungnya ke sono. Habis dipikir, gurunya mikir ini bocah zikir gak ada pendapat apa-apa ini ya. Ntar bosan, udah mau iming-iming dah, ntar kaya, ntar apa baik. Keluar dari manhaj tersebut. Keluar. Pokoknya kalau zikir ini ada cahaya di dalam hati lu, ntar orang yang lu takut. Ya. Ini ya, gak bisa ngomong apa-apa. Itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ini terkadang karena zikir biasanya itu 1 jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la 15 menit pelan. Entar 15 menit udah kenceng. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 15 menit ketiga, illallah, la illallah, la illallah. 15 keempat terakhir itu udah gak ada bunyinya. Ada yang celeng kan? Nah, selesai. Begitu satu ketika ini pimpinan zikir hanya dikasih 10 menit. Baru 2 pelan yang ketiga udah naik. Cerita enak. Baru 2, la ilaha illallah. Kata panitanya jangan lama-lamanya kiai zikirnya. Ya udah, bisa bersingkat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tasawuf ada manhajnya. Ya itu mah bukan tarekat. Kebetulan memang bukan tarekat itu mah. Cuman yang jelek kan tarekat. Karena yang bertanggung jawab tarekat. Bidang apa? Biar pikir, nggak ada urusan. Paling pikir, oh boleh. Karena itu kan zikir, yang namanya zikir boleh, udah. Nggak punya tanggung jawab pola. Orang yang kebetulan tidak setuju dengan tasawuf, saya perhatikan di ceket ini WhatsApp bercari di Nawawi nggak ada itu sampai itu nggak ada. Dia tahu memang orang ini semuanya asas sampai akhir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai terakhir. Enggak diajak enggak diajak. Itu karena bukan dari Syekh Abdul Qadir, bukan juga dari Syekh Ahmad Khatib. Dari mana saya tahu? Dari manhaj yang ada di buku. Ini jatuh kepada orang yang tidak tahu manhaj, tidak tahu metode yang sebenarnya. Karena melihatnya ini, wah ini rame, dibikin rame. Silakan. Tasawuf itu ada etika, ada adabnya. Ya, saya jelaskan ini karena Syekh Yusuf Makassari telah mengatakan bahwa permulaan untuk melakukan, untuk mendapatkan ma'rifat, ma'iyatullah itu zikir la ilaha illallah. Makanya kata beliau, bilangannya memang tadi tentukan. Apabila dia merasa jujur, hatinya boleh ditambah. Illallah, illallah. Kan untuk jika jujur. Lu kalau mau cepat sampai ke Allah, zikirnya mesti banyak. 20.000 boleh, tambah 40.000 boleh, 70.000 boleh. Bukan. Bilangan itu ada model penyakitnya.
kayak makan pel. Bukan kalau makan pel 10 sembuhnya cepat, bobrok. Karena bukan dokter. Ya. Susah. Dulu kita berpikir kalau ceger ini lah sama diri yang di luar. Setelah saya tahu yang diceger itu justru lebih mudah. Murabinya itu tidak memberikan beban banyak. Yang penting sumpah. Istilahnya yang penting lo kiai. Betul, itu torekot. Enggak disibuki dengan lafal. Setelah ditarekot, setelah disibuki dengan lafal, setelah itu tarekot itu murid disibuki oleh guru. Nah, di sini lebih disibuki guru. Ya, sebetulnya inti yang perlu disibukkan itu Allah saja. Berhenti di guru juga tidak boleh. Itu semuanya wasilah. Banyak tarekot berhenti di guru karena muridnya tidak sidik. Sidik ingin Allah. Udah. Orang mau masuk tarekot itu mesti tahu dia mau ngapain. Mudahnya untuk akal. Pengen ke Jakarta, kita kan nggak susah, nggak tahu itu Jakarta sedemikian rupa. Lah kan dari supir yang udah di Jakarta yang udah jalan, tikusnya udah tahu dah. Tujuannya ke Jakarta bukan supir, bukan guru. Lah kalau supir nanya, yang gak supirin mau kemana? Tahu ya? Lah diturunnya sama supir. Seperti geledek, turun. Wah, no. Enggak sampai, meskipun tuh supirnya mahir banget, enggak jujur mau kemananya. Orang masuk ke tarekat itu mesti tahu. Dulu abad pertama, kedua, ketiga tidak disebut murid. Disebutnya lebih rasional, sahih, yang menyertai. Sebetulnya yang menyertai itu guru itu. Guru itu sahih. Muridnya juga dipanggil sahih karena sifatnya dua-duanya menyertai. Tapi satu yang nganter, dua yang diantar. Yang nganter ini mesti udah dari sono. Jangan belum ke sono. Mau dibawa kemana nanti? Kalau belum ke sono mah. Nah yang mau pergi juga mesti memang lihatnya ke sono. Itu tasawuf, itu tarekat. Makanya ada istilah, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibangunin dari kuburan, kitanya enggak menuju ke Allah, enggak sampai. Lopor bisa Abdul Qadir lah, sampai kan Syekh Abdul Qadir Tuhan. Bukan. Mungkin kalau Syekh Abdul Qadir namanya bisa kita didorong. Bukan. Contohnya seperti orang berobat ke dokter. Dokter kan ngasih obat sama resep dan ngasih arahan-arahan. Jangan makan ini ya, makan ini. Jangan merokok ya. Ya. Ini mau merokok bahaya. Lah sehat-sehat. Lah apa pel saya makan, zikir saya baca.
yang katanya dokternya dari Jerman, nggak bisa. Umpamanya seperti itu. Nah, jadi la ilaha illallah itu sebuah zikir tawakkul, zikir tahalli, tatahur. Ketika kita bilang la ilaha, makanya kan zikir tasawuf itu pertamanya istighfar kan? Tobat dulu, astagfirullah, astagfirullah. Itu ketika baca astagfirullah itu kan astagfirullah kan aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dari dosaku yang besar-besar. Kan itu isinya. Bukan karena mau cepat-cepat pergi langsung itu lewat ya 100 jadi 103. Waduh, 103 ada yang mana saya? Bagaimana kalau 103 boleh? Aduh, kelebihan boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Kan begitu, sampai 100 kali padahal yang banyak gitu. Karena Nabi menyebut 70 dan 100 sunnah di 70 dan 100. Tapi kalau misalnya kita istighfar dan rasa masih pengen lagi minta ampun, terusin. Ini orang-orang yang dikasih 100 kayak udah mau berhenti 100, makanya lebih pengen tanyain lebih bagaimana ya? Karena dibilang kan. Coba habis istighfar apa? Selawat, membujuk kepada Allah agar ngelihat kekasihnya, ngelihat Nabi. Allahumma ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina. Kan bukan kita, tapi itu sudah seluruh inayah, seluruh barokah terkandung di dalam selawat itu. Siapa Muhammad? Jiwa kita. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli. Baru la ilaha illallah, la ilaha, bersih. Kudu nyaman enggak sampai 10 tahun orang bertarekat itu. Udah jadi. Kisah para murabi itu selalu dengan gurunya itu gak lama. Zikir illallah 2 tahun ya, gurunya sudah tidak mewajibkan itu. Kamu zikir Allah, lakukan apa yang aku lakukan. Ya kalau enggak ya sampai mati paling enggak berada di dalam golongan orang yang menyembah Allah secara hakiki. Coba ketika sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang jamaah itu katakanlah latihan vokal lah gitu. Itu membangun emosional tasawuf, bukan ruhiyah tasawuf. Dalam membangun manusia, bukan hanya zikir nanti dari sholat, dari puasa, untuk dijadikan materi pembersih hati. Coba kita baca setelah ini apa? Wa min huna nadhkuru asya min ba'dil asrari
al-mahzunatil mansusati inda sadati subiyatil arifina billah. Setelah sebelumnya dijelaskan bahwa permulaannya mesti zikir la ilaha illallah dan banyak berzikir la ilaha illallah, dari sini setelah menyebut zikir la ilaha illallah, kami akan menyebutkan sesuatu ya, beberapa perkara yang menjadi sebagian rahasia yang terkandung ya, dan termaktub pada para pembesar sufi yang arif. Wadzalika, yaitu anna ba'dha masyayikh turuk, sebagian para masyayikh quddisa sirruh alzama ala ba'di muridihi ba'da talqinihi lidzikri, mewajibkan kepada sebagian muridnya setelah dia talqinkan zikir la ilaha illallah itu, tahayyula surati ismil jalalati qudama, menghayalkan tulisan gambar lafaz jalalah Allah. Setelah dikasih zikir, diajak untuk membayangkan lafaz Allah seperti ini, ditaruh di depannya, dilihatin, kemudian kalaupun dia berpecah, ya, gambar lafaz Allah itu melengket di benak pikiran kita. Panggil Allah, Allah, Allah. Itu kalau memang niatnya ingin membersihkan hati, ada. Tapi kalau secara logikanya efektif bekerja zikir itu membersihkan. Nah, maka dia zikir Sazili itu di akhir itu 10 kali Allah, ya, sudah dibiasakan meskipun belum makomnya. Nanti apabila sudah ada makom di sini, sudah ada sifat-sifat rohani, enggak mikirnya, ini sendiri udah itu pernapas, persana, per detik. Maka perumpamannya orang kalau udah nyambung, benar-benar itu diterima, udah ingin baik, udah nggak sempat lagi nyebut Fatimah, enggak, udah napasnya itu Laila, seperti yang diakui oleh itu zikir Allah, 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 Allah. Majukan. Nih, sini. Takhayyula surati ismil jalalati qudamahu, di depannya daiman senantiasa min ghairi ghaflatin wala nisyanin, tanpa dilupakan, tanpa dilalaikan. Ya. Fa'inama yad'u ainuhu yaqulul jalalatu qudamah. Dimanapun matanya melihat, maka lafaz Allah itu selalu berada di depannya. Allah. Nah, lafaz Allah ini bekerja memakan, menghancurkan.
pikiran dan hati. Diumpamakannya seperti tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, memakan ular-ular kecil sihir-sihir Firaun. Itu lafaz Allah. Jadi bukan bacaan seremonial. Nah, maka ada praktek dalam hadroh. Ya, pertamanya kan selawat. Ya Nabi salami alaika, ya Rasul salami alaika, ya Habib salami alaika, salawatullah alaika. Atau pertamanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 1 jam. Allah, 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 Allah. Itu membunyikan vokal zikir rohani, bukan sibuk dilafal. Lama-lama nanti jadi lagu kebangsaan, menjadi lagu daerah. Sebagaimana zikir saman itu kan hadroh. Nah, oleh Belanda itu dijadikan zikir tari daerah. Akhirnya udah ada modifikasi macam-macam. Kayak di Banten, zikir saman itu udah ada goyang ini. Ya. Saya datang ke Petir sana ya, ketemu keturunan orang yang memegang zikir saman. Saya tanya, ini yang mula-mulain siapa? Gitu ada. Yang mulanya zikir sama nggak ada. Cuman orang ngeliatin zikir ketika Allah itu, Allah, itu nggak ada yang tertarik. Akhirnya coba kita besok-besok kita igelin apa? Igelin kayak jadi pop gitu ya. Itu. Wow, tepuk tangan, ya udah jadi juara. Ya. Saya datang ini di Pandeglang sana, di mana asalnya zikir sama, terus setelah saya tanya ada tarekat, nggak ada, ya susah. Akhirnya kalau dia orang tarekat, mau dikembalikan ke asalnya, mau dicoba dibuat hadroh. Nah, kalau ada gerak yang salah, kita luruskan. Tapi kalau bukan orang tarekat, orangnya menjualan untuk sunatan, untuk kawinan, susah. Nah itu mah tari daerah. Saya tanya tari saman, nggak tahu. Mungkin katanya ada saya saman, bukan. Di Acehnya aja saya tanya, mau ngakunya ada saya saman, bukan. Memang asalnya dari Aceh. Saman-saman itu asalnya samaan, sama itu hadroh. Samaan seperti qasidahan, lama-lama juga hadrohan, gitu. Nyanyian, samaan. Nah, orang di Aceh kan ada dialek ya, yang memotong huruf samaan, dibikin mitos saya samaan. Kebetulan ada tarekat Samaniyah. Saya cek di sejarah tarekat Samaniyah, nggak ada sama sekali sangkut pautnya. Setelah saya bantah, nggak ada di Samaniyah. Mungkin ada nama Saman kan di kampungnya. Iya, selesai. Ya. Tetapi kalau dilihat dari apa tatawur, artinya perubahan semantik dalam dialek Melayu, asalnya sama itu hadroh yang menimbulkan gerak.
oleh pimpinan yang sekarang pun di Banten. Dia udah baca kan tari Saman itu dari Aceh asalnya. Yang dulu saya Saman itu pernah waktu abad sekian pernah mampir ke sini ke Banten. Oh, saya terusin aja. Ada bininya berarti di Banten? Mungkin, bukan mungkin. Saya tanya bininya keberapa itu saya Saman. Gua nggak tahu dah kalau yang keberapanya. Saya lawin terus. Gak bisa gitu. Harus kembali ke manhaj asalnya. Maktubatan biqalamil khayali bi takhayyulihi biha. Tertulis dengan pena khayal di dalam khayalnya kepada lafaz jalalah. Artinya dikhayalkan dengan pena khayal. Allah. Di dalam imajinasi dia ada tulisan Allah, Allah, Allah. Maka kan ghayra annahu asyratu bi anna kitabata dzalika yakunu bimadadi an-nuril ladzi kana launuhu kalauni dhahabil khalisil khali anil khishawah. Namun mereka mensyaratkan, ini para masyayikh, para murabbi, tulisan lafaz jalalah itu dari tinta cahaya, tinta terang, yang warnanya seperti warna perak murni dari khisyawah, dari kotor. Ya. Dulu orang menulis lafaz Allahnya ditulis itu dengan warna perak. Ini warna cahaya, warna perak. Tetapi yang dimaksud sebetulnya agar menimbulkan lafal yang terang. Kalau zaman sekarang udah seperti ini, udah gak pakai perak-perakan. Untuk dipandang menghadirkan lafaz jalalah dalam benak itu senantiasa tidak boleh. Lupa. Warubbama yakunu al-kitabatu aydan launahu kalamunil fiddatin naqiyati safiyati anil kadurati wal wasakh. Boleh jadi tulisannya juga warnanya seperti warna perak bersih, putih bersih dari segala kotoran. Hakada kana daliman bi jami'i ahwalihi wa taqallubati umurihi. Demikianlah dalam semua keadaan dan dalam kondisi ya, urusan hidupnya. Bihaitsu annahu law ghamida ainuhu, di mana ketika dia memejamkan matanya, lakana yaraha, niscaya dia pasti melihat tulisan lafaz jalalah itu. Bi aini takhayyulatin, tapi melihatnya dengan mata imajinasi dia, maktubatin, yang tertulis di qalamit tasawwur, dengan pena imajinasinya yang dia bangun dalam pikiran tulisannya dan berada di depan baina ainaihi, di depan matanya. Ya. Pahamilah. Ini step kedua setelah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan sendirinya orang itu akan ya, apabila dia sudah selesai tahalli, apabila sudah proses tahalli dan sudah mendekati sempurna tahallinya, maka panggilan zikir itu panggilan. Ya, orang ingat siapa
Ya panggilan jiwanya. Nah, demennya dikit, ingatannya itu dikit. Karena ingat itu panggilan, zikir itu panggilan. Zikir itu bukan dengan pikir, tetapi dengan hati. Ya kalau nggak demen, susah ingatnya. Orang ditanya, kamu rindu nggak dengan si anu? Orang saya nggak demen. Kadang-kadang kalau nggak demen lupa. Bang, ingat sama saya. Siapa ya? Siapa? Agak demen. Kalau demen mah, ya, biar katanya belum diterima kayak demennya udah meledak. Kekasihnya ada di sekitar sini itu udah kayak apa? Radar gitu. Kalau boleh, itulah ingat. Ingat itu bukan pikiran, tetapi jiwa rohani yang dipenuhi dengan sifat-sifat mulia itu, yang disebut dalam istilah tarekat maqamat ruhiyah. Itu yang ingat, jiwa cinta. Wa ya'riful 'arifu syaghilul mas'ul al-madhkura bi sidqil yaqini wa sihhatil ma'rifati aidha. Kalau yang arif, yang sibuk dengan mas'ul, kepada yang disibukinya, kepada yang diingatinya, dia tahu, mengenal dengan keyakinan yang benar, makrifat yang benar. Anna rasmal ismi suratul ismi, tulisan Allah, ismi itu ismil jalalah, tulisan Allah itu adalah rupa namanya. Coba orang kalau demen Fatimah ditulis di mana, Gek? Di cincin Fatimah, di handphone Fatimah. Kenapa? Tulisan ini gambaran kekasihnya. Ya. Jalan kayak kalau ada melihat tulisan Fatimah, tulisan Fatimah ya, benar. Nggak ditanya kayak emang ada Fatimah, pakai nanya. Dia membagi beban, ya, cintanya itu. Orang kalau punya kan mau bagi aja bawaan, tergantung punyanya apa. Kalau punyanya buruk, ya udah, yang dibagi itu buruk semua. Yang nggak punya apa-apa ya nggak bagi. Nah itu, ini testimoni mereka yang arif. Wal ismu makna rasmi, dan nama itu, nama Allah itu isi kandungan tulisan itu. Bagaimanapun kita punya kekasih dan ada namanya, kita tulis. Fatimah kan P-A-T-O-M-I-M-H. Ini kan rosemnya. Ini rosem P-A-L-I-T-O, ya, rosem. Ini adalah kandungan namanya. Meskipun judul lagunya Laila, dia Fatimah baik, maknanya pada sini Laila, Laila, maknanya apa? Fatimah, Fatimah, kepanjangan sampai di Arab itu jadi la 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 la. Lah kan nggak ada pat tim nggak ada. Tapi meskipun dia bilang la 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 la, isinya Fatimah aja. Ya. Ngigo nyari Fatimah, Fatimah kata bininya, Bang, saya Khadijah, Bang.
masa apa ya dipanggil-panggil? Orang bininya namanya Khadijah. Itulah ingat. Wal ismu ainul musamma. Nama itu, nama adalah si pemilik yang punya nama. Ya. Si pemilik yang punya nama. Ainul musamma. Nama itu yang punya nama. Coba orang yang nggak kedepan, udah apa? Nyebut-nyebut mati mah baik. Nah, dia nggak punya kekasih. Kama anna rasma dalilul ismi, tulisan petunjuk nama. Wal ismu dalilul musamma. Nama itu petunjuk kepada yang pemilik namanya. Maka orang nyebut Allah itu langsung kepada pemiliknya. Allah. Misal, yang pemilik nama punya nama lain. Apa? Pengukir, pelukis, penyanyi. Nggak mungkin penyanyi, enggak, tetap Fatimah. Udah, itu yang orang pengen dirinya. Ya mungkin kalau dia pengen hartanya mah nama gelarnya saudagar. Tetapi zikir Allah adalah nama yang diingat oleh orang yang sempurna rohaninya. Namun pada permulaan meskipun belum sempurna rohaninya, dilatih vokalnya dulu. Allah, 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 Allah. Para murid, para murabi itu tahu. Ya, ini sibuk dengan lafal. Lah kan kalau sibuk dengan kata-kata rosemnya jauh sama pemilik namanya itu ingat enggak. Makanya zikir itu memiliki lafal la ilaha illallah dan ya memiliki yang mengingat zakir dan ada yang diingatnya mazkur. Zikir itu mazkur, makanya masdar itu maf'ul. Ada vokal zikir itu sampai sebelum dia memang makomnya di situ, vokalnya mau udah duluan. Tetapi kalau tidak dibarengi bertarikat, hanya bunyi nyanyian daerah saja nantinya. Itu hanya tiga ilallah, terus begitu, nggak ada gunanya. Akhirnya jadi ada takolit, ngebebek. Di dunia orang sekarang, kalau kita bilang semuanya dalam arti mayoritas, semuanya terjebak kepada taklid, meniru gerak dan bunyi dari pendahulunya, bukan tarbiyah ruhiyah di dalam tarekat. Ini Syekh Yusuf Makassar hidup di abad 1600 sekian. Ketika saya urut dalam sejarah, buku ini ditulis di Banten. Ketika dia menjadi muftinya Sultan Agung Tirtayasa. Pernah beliau ini setelah beristri di Makassar, lalu
kabur dari Makassar, diboyong istrinya, lalu nikah dengan istri, dengan anak atau putri Sultan Agung Tirtayasa. Dan dia diangkat menjadi qadhi. Tulisannya semua manhaj, bukan tradisi. Fa'lam dzalika wa ta'ammal tusib insyaallah. Ketahuilah dan renungkanlah, engkau akan mendapatkannya insyaallah ta'ala. Summa yakshifu syekh, itu mantan Syekh Yusuf Makassarinya. Kemudian Al-Faqih mensyarahkan, summa yakshifu syekhu al-asrar allati min ajliha kutibat hadhihi risalah. Syekh Yusuf Makassar menyingkap rahasia-rahasia ya, yang menjadi tujuan dari penulisan risalah ini. Wa yarju huwa biha an yaftahallahu qalbas salik ila Allah. Sambil beliau berharap dengan rahasia ini Allah membukakan hati orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Ya. Wasirrahu, dan sirnya pun, jiwanya pun dibuka. Lil istishrabi, untuk menyongsong lihadhil asrari, rahasia ini. Wal anwari, cahaya ini. Wal futuh, sama aja istilah Futuh, Anwar, Asrar, itu nama alias dari satu benda ya, nama alias. Dari sudut pandang yang berbeda. Walidzalika naral murabbin al-kummal ya'muruna muridihim bi dzikri la ilaha illallah fi ibadi amrihim. Oleh karena itu kita melihat para murabbi itu memerintahkan para muridnya berzikir lafaz la ilaha illallah pada permulaan urusan mereka. Fa idza tamakkan wa idza tamakkana an-nafy wal isbatu, apabila nafi isbat sudah paten, bi qulubihim sudah mantap. Ini bukan mantap zikirnya banyak, bukan. Mantap bahwa dia mampu menolak, mengendalikan selain Allah, sebab yang menjadi tempat bergantung dia, harapan dia sudah dapat dikendalikan. Godaan-godaan sudah ditolak. Ini namanya dia sudah mantap bersama Allah ini. Makanya coba ini, saya belum menemui buku, meskipun itu ulama Arab yang menulis, bicara tentang natijah hasil daripada tarbiyah adalah ma'iyatullah wa ihatatuh, bukan ma'rifat atau syuhud. Tetapi Imam Yusuf Al-Makassari menyebut ma'iyatullah sebagai substansi daripada ma'rifat. Ini namanya tulisan betul-betul ditulis sudah pun dalam bahasa Arab berdasarkan khibrah zawqiyah, ruhiyah, pengalaman spiritual dengan bahasa yang khas. Saya sering ragu ketika saya mau mencoba untuk keluar dari buku, terminologi yang ada di buku, keluar ingin menggunakan bahasa lokal, tetapi tidak keluar daripada tujuan, daripada makna yang dimaksud oleh asal terminologi yang muktabar yang diakui. Tetapi ulama Nusantara kita yang memang sudah betul-betul menggunakan bahasa lokal secara besar-besaran. Namun tidak sedikit di akhir generasi ya, berubah konotasinya atau makna semantiknya atau banyak yang berubah karena tidak ada pimpinan. Dia mengikuti tulisan yang
bacanya turun-temurun, prakteknya tidak ada. Yang disebut tajribah. Ya. Faiza tamakkana nabi wal isbatu fi qulubihim naqaluhum, dibawa oleh mereka berpindah ila dzikril ismil mufrad Allah. Itu latihan vokalnya begitu. Wa ausuhum, para murabi itu memberikan pesan bimulazamatihi wastaqamu alaihi, ya, agar betul-betul komitmen, ya, terus menerus kepada lafaz Allah itu dan istiqomah. Wa mujahadat nafsi ala tahammuli mararati, bahkan mesti melawan nafsu dalam menanggung pahitnya. Zikir itu baik la ilaha illallah atau Allah, kalau dia sadar, bukan sibuk dengan kata-katanya, tetapi ya, ini dijadikan material, kendaraan untuk membawa dia ingat ke Allah, itu akan mengalami berbagai macam tantangan di dalam jiwa. Orang dikasih zikir tarekat itu muasnya takut, karena yang dilawan nafsu. Dia hidup sudah dengan nafsu. Ada nafsu, udah nggak usah, udah gak jadi. Ujung-ujungnya dia bilang, genengan berat juga lah, bukan genengan, gorengan. Maka coba zikirlah untuk terbang. Wah, musuh itu. Saya dulu zikir untuk ngemat perempuan, wah mantap. Biar habis bisa tidur tuh jam 2 bangun, langsung wudu, pakai mandi, karena menghadap kepada Allah harus suci. Ya, sholat tahajud, hajat 3 kali, zikir sampai subuh. Wih, padahal tujuannya asli bukan Allah, bukan ibadah, dunia. Karena dia melakukan apa yang dilakukan oleh para salikin, sambil begitu juga rasanya dia itu soleh banget udah. Ya mulai zikir coba sempat. Makanya yang begini kadang-kadang kalau subuhnya ngantuk, bahas saja udah. Ya. Ada orang tahajud subuhnya nggak selesai. Bagaimana ceritanya? Tapi rata-rata itu para pemburu dunia itu, udah. Ya. Kalau disuruhnya sampai terbit matahari, ya, sampai terbit matahari juga dia udah keluar aja begini. Lu nggak zikir lu, zikir dong sama Allah. Nyuruh orang lagi zikir, emang dia zikir. Dia ingat selain Allah, ingat harta, tahta, Toyota, wanita. Ini tuh yang diingat. Coba zikir semua ini dijadikan perangkat untuk mengalahkan nafsu. Kata nafsu, lu kapan ngalahin gua, kapan? Ya, udah trembok, udah jatuh aja, ditinggal zikir. Karena zikir tarekat itu memang senjata, kan zikir senjata, dimocokkan untuk nafsu. Sampai buyar orientasi nafsu, sampai lidah nafsu itu tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu nikmat nafsu. Kita habis sholat lega, rasanya soleh, enggak ada rasanya. Nah, jadi nafsu perlu dibuang. Coba
itu sudah syuhud bahwa yang bikin sholat itu Allah, apa rasanya? Kalau kita enak, itu karena kita yang bikin, yang melakukan. Itu langsung. Untuk orang yang di luar tarekat disebut awam, udah gak apa-apa, emang udah segitu makhluknya. Tapi ketika orang masuk ke dalam tarekat, berarti kan ingin menyaksikan Allah. Jangan berhenti di situ. Dan itu memang pasti. Ketika dia sholat, zikir, itu yang dia saksikan Allah yang memberikan semua itu. Jadi rasanya apa? Nggak ada. Hanya ada kekuatan jiwa yang tidak dikalahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Karena dia tahu itu pun Allah yang melakukannya. Nggak ada rasanya. Adem-adem. Makanya diumpamakan seperti orang laki bini yang udah kawinnya 70 tahun, udah lama, umurnya udah 80 tahun, lakinya udah 90 tahun. Apa rasanya coba itu dia? Laki perempuan itu kan, mestinya laki perempuan kan ada struknya. Coba yang udah 80 atau 90 duduk, enggak rasanya adem. Ya. Nengok orang udah orang hidup sekali, enggak ada rasanya. Cuma gak mau ditinggalkan. Engkau aku engkau. Ya, bagian orang ada rasanya dia. Tapi kalau nenek-nenek disuruh pergi, didudukin di sini, gadis sweet seperti biar katanya udah begini, masih wah hidup lagi. Karena selain Allah, nafsu itu udah, katakan lidahnya itu udah apa? Luka. Udah bibirnya udah boes, lidahnya udah apa? Sari Allah udah gak ada rasanya udah. Ini lagi sibuk dirasa. Katanya tasawuf itu rasa, itu rasa. Bukan. Sampai kita menyaksikan semua yang melakukannya Allah, sampai kita merasa bahwa kita udah gak kuat, udah ampun ya Allah. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau ente sudah ihsan, balasannya ihsan dari Allah. Inna Allah ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang ihsan. Wa takhayyalu surata hadzal ismi maktubatan fi takhayyulihim. Dia mengilustrasikan tulisan Allah ini tertulis di dalam imajinasinya. Bimadari nuri launuhu kalaunid dhabil khalisil khali anil gisawah. Tadi dengan tulisan cahaya, tulisan emas yang pertama. Au launil fiddatin naqiyati, atau tulisan perak yang bersih. Anil qadurati wal wasat li thubutihi fi qulubihim, untuk memantapkan lafal Allah itu di hati. Makanya mula-mulanya kan sampai di hati Allah, Allah. Ini jangan latihan vokal doang, ya, tetapi di Fa'idha asamu ala dzikri hadzal ism, jika azam mereka sudah kuat terhadap ingat nama ini, wasabaru wastaqamu alaihi, sabar dan istiqomah, intaba'a hadzal ismu fi qulubi. Apa intaba'a itu? Akan berkesan
menjadi karakter pribadi jiwanya intobaan itu. Wartahalat anhumul ghaflatu, ghaflah itu minggat. Karena ingat itu tidak pernah terjadi lupa. Kalau ya, di dalam diri ini ada sifat ilahiyah, ada sifat Allah, sabar jadi sifatnya, tawakal jadi sifatnya, itu kan sifat Allah semua. Ridho jadi sifatnya. Ingat itu muncul dari sifat yang telah Allah berikan kepada dia. Seperti kita melihat ini kan sifat Allah yang diberikan kepada kita. Apakah kita berhenti dari melihat oleh mata ini? Tidak. Ya. Tidak. Begitu juga kalau diberi sifat-sifat mulia, sifat itu akan timbul ingat. Biar ditutupin juga. Coba orang rindu sama demenan, sampai masuk ke selimut ditutupin sama bantal lah. Lain di luar, di dalam. Kayak suami sering tinggal istri. Ya. Istri itu sabar nungguin. Coba istri pergi ditinggal suaminya, mampus bisa. Begitu pulang dirinya, lo yang lagi pergi ya, mampus dah gua yang ditinggal pergi sama lo. Siapa yang bisa tahan? Itu sebab para wali itu ya, sedihnya kalau Allah ambil ingatnya dan lupa kepada Allah meskipun sesaat. Oh, sedih. Karena kalau maksiat dalam arti melanggar syariat itu hikmah. Hikmah. Ada tobat dalam agama, itu ibadah. Tapi kalau lupa, suami salah sama bini, ya dimaafin. Asal udah nangis-nangis laki mah dimaafin. Kamu nanya, ya lepas dulu kita neng, ya udah bang, belum. Tapi kalau lakinya lupa, udah nggak ada maaf bang. Lu udah ganti kasih lo sama yang lain, nggak ada maaf bagimu. Pintu hatimu tertutup untukmu. Kenapa? Karena dia melupakannya. Tapi kalau masih ingat, minta maaf, selesai. Maka yang ditakuti oleh para wali itu lupa. Ya, lupa. Hatta yakunul ismu sariyan bi uruqihim, sehingga nama Allah itu mengalir di uratnya, manjuzan di arwahihim, sudah menjadi satu dengan rohaninya. Wa yakunul mazkuru tijahahum la yaghfuluna idza ghafalan nas, yang diingat itu sudah berpihak kepadanya, yang mereka tidak dapat melupakannya di saat orang-orang melupakan. Coba bagaimana orang yang tidak lupa suruh mengingat? Apa yang diingat? Wong yang diingatnya sudah jadi dirinya. Dia melihat wujud dirinya saja itu sudah Allah ingatnya. Allah. Bagaimana orang yang tidak melupakannya disuruh mengingat? Itu sebab dalam ketinggian ingatnya dia mengatakan, ana huwa, aku adalah dia, ana haq, ana Allah. Itu ingatan syuhud.
Aulia itu nggak ada lupa. Baru di sini dikatakan asyuhudu la yadurruhu dzambun. Syuhud tidak dapat dirusak oleh dosa. Dosa dalam syariat. Karena dosa dalam hakikat lupa. Dosa dalam syariat melanggar, tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan. Itu dosa syariat. Dosa hakikat lupa, tidak rindu, tidak ingat, tidak takut, tidak harap. Jiwanya hidup dengan sifat Tuhan itu. Dikatakan dengan Allah. Maka sehari-hari dia bernyanyi dengan Allah. Karena apa yang dia saksikan pertunjukan identitas Tuhan. Kalaupun itu menyakitkan dia, mau marahin siapa? Maka mereka menghadapi musibah apapun yang keluar dari lidahnya mutiara. Bukan sumber gedek, bukan mampus, bukan orang asam. Ya. Makanya dikatakan la tashab, ya. Man kana la tashab man kana haluhu la yunhiduk wala maqaluhu la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka maqaluhu. Jangan dijadikan guru yang jiwanya tidak membangkitkan kepada Allah, membangkitkanmu kepada Allah, dan perkataannya tidak menunjukkan Allah. Wa indaha yatahaqqaqun bimaqamil ihsan. Pada saat itu mereka akan dapat merealisasikan maqam ihsan. Alladzi asara ilaihi nabi. Inilah yang disinggung oleh Nabi dalam hadisnya. Al-ihsanu an ta'budu ka'annaka tarah. Ihsan itu ibadah yang mana dia menyaksikan Allah ibadah itu. An ta'budu itu ibadah. Artinya ihsan itu hidupnya ibadah. Ya. Dan dia menyaksikan Allah. Ketika orang punya ihsan, apanya aja ibadah. Ya. Duduk ibadah, berdiri ibadah, tidur ibadah, makan ibadah. Ini kita nggak ngomong sholat, kan? Ngobrol ibadah. Ya. Mungkin dia melihat TV-nya ibadah, ngelihat ILC juga ibadah. Ke mall ibadah. Kalau kita nggak sholat aja ke ibadah, zikir aja goblok. Kan zikir kan ingat, kenapa jadi zikir goblok? Meskipun udah berbunyi kencang cepat, lupa. Terus bagaimana? Tidurnya, makannya, ngobrolnya, mallnya, nontonnya. Itulah ihsan an ta'budu. Kenapa? Karena kata Allah. Kenapa jadi ibadah semua? Karena dia melihat Allah di situ. Apa sih maksudnya melihat Allah? Di dalam dirinya ada sifat-sifat terpuji yang disebut maqamat ruhiyah, yang sudah Allah berikan dan jadi sifatnya. Itu Allah. Itu yang menimbulkan ingat, yang pikirannya sudah gak jalan. Kenapa ingat terus? Ya.
ada orang cinta pakai pikiran. Dia benar yang gue pikirin ya. Gue ingat kabar ulang. Pikiran malah pengen dinasehatin. Jangan teman. Dia itu bla 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 bla. Diterangkan Quran hadis. Akalnya ngedengerin. Gak bisa kita. Orang ingat ditimpa musibah, ditimpa apa saja. Allah kuat, tenang. Itu sebab Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan karena Muhammad Al-Fatih bawa murabinya perang. Ketika udah putus asa, dia masuk ke tempat sholat murabinya. Saya kata kita ini dalam teman yang belum apa-ngapain. Uzkurullah, ya, naik lagi. Bukan kamu yang bikin, Allah buang dari pikiranmu. Sudah sampai di Konstantinopel, ya, udah serang baik sama Muhammad Fatih. Kata Syekh, kata gurunya Syekh Musa, biarkan aku sholat kepada Allah. Nah, perang ke sholat dulu, nanti malam kamu jumpai aku. Sholat. Setelah pukul 1 dipanggil Muhammad Al-Fatih. Serang benteng Konstantinopel itu waktu fajar. Tembus. Ada yang mengajak agar apa saja yang dilakukan bila Fadzikru inda sufi huwa min ahamil arkani fil usul. Zikir menurut sufi itu rukun yang terpenting di dalam usul untuk mencapai Allah. Min asli usul dan merupakan dasar pendidikan. Wa aqwal asalib fi manhajihim al-amali, dan merupakan usul cara pendekatan yang paling kuat di dalam metode praktisnya. Fa'al salih alla yatruka dzikra. Salih tidak boleh melupakan zikir. Fa innahu umdatut thariq. Tiap. Ya. Wa akbar minas shalah. Zikir itu lebih besar daripada sholat. Ini jangan diartikan bahwa dengan zikir ya sholat, enggak, bukan begitu. Ya, karena sholat itu sudah bentuk ingat kepada Allah. Sebelum orang ingat sudah ruku sujud dulu badannya. Nanti kalau orang ingat akan begitu, timbulnya itu akan mesti tunduk. Nah, sebelum memiliki sifat tunduk diajarkan rupa tunduk seperti anak kecil. Suruh lewat sama orang tua begini, sebelum berarti sopan santun. Lah karena anak kecil disuruh begini malah goyang matanya. Katanya, lah nggak tahu pikiran ngapain kali begini. Begitu udah besar, meskipun sejak kecilnya tidak diajarkan sopan santun, ketika dia mengerti di dalam dirinya sopan santun, ya aku menunduklah. Ya. Kita ini masih kecil aja, sholat masih main-main, zikir main-main. Kalau main-main, itu tidak bisa, tidak jadi ibadah. Wa asraf fil fatah min sa'iril ibadat. Zikir ini lebih cepat
mencapai putuh dari ibadah lain. Karena zikir itu nggak ada geraknya. Kalau sholat kan wudu dulu, ya, takbir dulu. Orang yang tidak punya ingat kepada Allah udah niru gerak aja. Tapi ketika disuruh zikir, malah dia manggil Allah. Sebetulnya yang ingat itu ruh. Ruh itu Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini cahaya hidup di Allah. Dia itu punya apa? Sinarnya, nur sinar kehidupan. Sinar itu menerbitkan cahaya. Itulah ingat, itu cahaya yang diterbitkan oleh sinar, ya, itu adalah ingat. Namun ditutupi oleh jasad, oleh wujud dia, nafsu, setan, bodoh, dosa. Ya, terus tutup lain. Kalau di rumahnya ibu bapaknya tidak mengajarkan agama, tutup lagi. Pergi ngaji, ya, juga tidak menunjukkan kepada Allah, tutup lagi. Punya ilmu, tutup. Punya amal, tutup. Lupa kalau itu semua dari Allah. Makanya ketika